Ya, Amolomo Nimawi Timi Saipa. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Vera Lasria Siahaan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Philadelphia Pariwisata Timika, Kabupaten Mimika. Kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Amolongo Nimawi Timi Saipa. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Adolfina Marisa Armani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKS Philadelphia Pariwisata Mimika. Kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Kasih kepada Ibu Francisca yang sudah memimpin kita di dalam doa. Ya baik Bapak Ibu, pada kegiatan ini kami akan melakukan aksi nyata pengimbasan budaya positif. Nah, kegiatan ini disampaikan oleh kami berdua bersama dengan rekan saya Ibu Vera Siahaan. Ya, yang pertama nanti akan disampaikan oleh saya sendiri dan yang kedua nanti oleh Ibu Vera. Nah, baik teman-teman, sesuai dengan tema kegiatan kita pada saat ini yaitu budaya positif, ada tagline positif. Nah, di situ ada tagline positif. Ya, agar aura kita hari ini terasa positif, saya akan memunculkan aura positif itu dengan permainan yuk senyum selama 30 detik. Ya, jadi kita akan senyum selama 30 detik. Saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian untuk berdiri. Ya. Dan berpasangan ya. Oke. Silakan cari pasangan. Oke. Ya, berhadapan ya. Ya. Nah, caranya itu rekan-rekan sekalian akan saling bertatapan dengan teman di depannya, kemudian senyum ya. Jadi yang ditatap itu matanya, jangan tatap mulutnya ya, nanti terkesan lucu. Ya, ya baik. Saya akan hitung 1 sampai 3. Sebentar, silakan kalian tatap mata teman, kemudian boleh senyum, bisa juga senyum dengan kelihatan gigi, tidak apa-apa. Ya, baik, saya hitung, kita mulai. 1, 2, 3. 30 detik ya. Oke, baik, sudah ya. Terima kasih buat kita semua. Ya, mari kita tepuk tangan. Oke. Ya, baik rekan-rekan, itu tadi dari kegiatan kita senyum itu bisa memunculkan aura positif. Jadi ketika kita senyum pada orang dan kita yang menerima senyum itu, kita merasa senang, kita bisa diterima di tempat di mana kita berada, kita merasa diperhatikan. Ya, seperti itu ya. Dengan senyum saja kita sudah memunculkan aura positif. Nah, baik rekan-rekan, kita akan masuk pada materi kegiatan kita hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, materi kita hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman melalui budaya positif. Next. Nah, budaya positif itu mempunyai konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang kita berada pada pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah meninggalkan pembelajaran paradigma lama. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang disusun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini diterapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Ya, baik rekan-rekan. Nah, di budaya positif itu ada tentang teori kontrol. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, yang pertama itu kita bisa lihat ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, rekan-rekan, kadang dalam proses pembelajaran di kelas itu kita sering
mengontrol murid kita. Murid melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi sebenarnya itu ketika mereka melakukan sesuatu itu, ketika kita mengontrol, yang muncul dalam diri mereka itu motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan sesuatu karena suruhan guru, karena guru maunya begitu, sehingga mereka mau melakukan, bukan karena dari dalam diri, yaitu guru mengontrol murid. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita sering menasihati peserta didik, anak didik kita memberikan nasihat, penguatan-penguatan kepada mereka, kita berpikir apa yang kita berikan itu harus bermanfaat bagi mereka tanpa kita mempertanyakan apa kebutuhan mereka. Kita menginginkan mereka seperti yang kita inginkan, tetapi sebenarnya kita harus mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kemudian yang berikut, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Ya, contohnya kritik membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Nah, ketika anak-anak misalnya melakukan suatu kesalahan, kita mereka, dengan kita membuat mereka tambah tersudut. Seharusnya tidak seperti itu ya rekan-rekan. Ketika teman-teman anak didik kita melakukan kesalahan itu, bukannya kita membuat mereka semakin merasa bersalah, semakin tersudut, karena kita berpikir dengan membuat mereka bersalah, dengan mereka mengakui kesalahan mereka, kita membuat mereka tersudut, kita berpikir mereka suatu saat akan menjadi pribadi yang baik. Tapi ternyata tidak, justru dari cara kita seperti ini akan membuat mereka semakin memberontak, tidak akan menuruti keinginan kita. Dan yang berikut, yang terakhir, yaitu bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kadang kita sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua, kita punya anak, tentunya kita punya anak di rumah yang sudah bersekolah. Nah, ketika seorang anak, kita paksa anak kita untuk belajar, kamu belajar, besok ada ulangan, kita paksa. Kenapa? Kita menginginkan nilai ulangannya tinggi, tapi sebenarnya jangan kita paksa, karena cara belajar anak-anak itu berbeda. Walaupun kita tidak suruh belajar, nanti dia akan belajar sendiri. Kalau memang dia sudah merasa tenang, sudah merasa siap untuk belajar, dia akan belajar. Kalaupun juga mungkin dia tidak belajar, besok ulangan, itu kan mungkin dia sudah punya pemahaman sebelumnya tentang materi yang diberikan oleh guru. Jadi dia tidak perlu belajar lagi. Jadi kita sebagai orang tua tidak perlu paksa. Kamu harus belajar ya, besok mau ujian. Jadi berarti itu ilusi bahwa kita memang orang tua, memang secara kenyataan kita sering memaksa anak kita untuk menjadi seperti yang mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Baik, yang berikut. Nah, disiplin positif. Nah, ini ya, Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar tentang disiplin positif. Nah, adakah yang bisa memberikan contoh seperti apa itu disiplin positif? Contoh-contoh. Oke. Apa itu? Disiplin waktu ya, betul. Apa lagi? Disiplin positif di sekolah, disiplin waktu, anak tepat waktu datang ke sekolah, betul. Masih ada? Berpakaian rapi ya, itu juga berarti anak datang ke sekolah dengan pakaian rapi. Di sekolah juga sampai pulang sekolah tetap pakaiannya rapi. Apa lagi? Ya? Sopan santun ya, perlu untuk anak-anak memiliki sopan santun. Itu adalah contoh-contoh dari disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, disiplin positif ini anak-anak baik anak kita di rumah ataupun di sekolah itu mereka melakukan sesuatu tanpa paksaan atau tanpa diberi imbalan. Artinya mereka melakukan sesuatu itu karena dari dalam diri. Contohnya rajin datang ke sekolah, tepat waktu datang ke sekolah, itu bukan karena takut dihukum, tetapi dalam diri dia merasa ini seharus menunjukkan contoh yang baik, sikap yang baik bagi diri saya dan bagi teman-teman. Datang ke sekolah tepat waktu itu kita melakukan karena ada tanggung jawab kita untuk memang sebagai siswa kita tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Kemudian mengerjakan PR
itu dia kerjakan bukan karena oh saya kerja ini PR, saya takutnya besok kalau saya tidak kerja saya dihukum guru. Nah, bukan seperti itu, tetapi itu keinginan datang dari dalam dirinya. Dengan mengerjakan PR ini berarti saya mendapat pengetahuan. Saya diberi tugas di rumah untuk menambah pengetahuan saya untuk saya, bukan karena nanti saya tidak kerja, nanti saya dapat hukuman. Berarti ada motivasi dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu perilaku itu bukan karena paksaan tetapi karena keinginan dari dalam diri. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, dari disiplin positif tadi yang sudah kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita, akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Seperti apa? Nah, kita lihat nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama tanpa melihat suku, agama, maupun latar belakang. Nah, kita tentunya menginginkan peserta didik kita memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan itu akan muncul ketika kita sudah menerapkan kepada mereka sudah melaksanakan kita membuat peraturan kelas bersama peserta didik, kita membuat keyakinan kelas, maka dari keyakinan kelas itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan muncul dengan sendirinya kepada peserta didik jika mereka selalu melakukan disiplin positif, mereka selalu menerapkan disiplin positif dalam setiap aktivitas baik di dalam pembelajaran maupun di dalam lingkungan sekolah. Jadi nilai kebajikan itu akan muncul secara otomatis dalam diri mereka. Kemudian tampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan muncul, akan memberikan juga keterampilan hidup bagi peserta didik kita. Mereka menjadi orang yang dapat dipercaya, hatinya baik, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang dan memberikan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Next. Ya. Nah, yang berikut yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum saya lanjut, saya bertanya dulu, kira-kira dari Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar kita itu seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Masih ada lagi? Kebutuhan dasar kita seperti apa? Selain makan, minum, tempat tinggal, pasti ada lagi. Kita ingin apa yang kita inginkan, kita seperti apa kebutuhan dasar yang memang kita harus dipenuhi. Merasa dicintai, ya, diakui, kasih sayang, bebas, apalagi? Ya, itu ya. Nah, itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup dan kesehatan, misalnya makanan, air, keselamatan dan cinta kasih, keseimbangan fisiologis dan maupun psikologis. Kebutuhan dasar pada manusia sama, meskipun ada kebutuhan tertentu yang berbeda pada setiap individu. Oke, next. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi sudah dikatakan, ada pangan, tempat tinggal, kesehatan, itu bertahan hidup. Nah, itu sudah masuk bertahan hidup yang rekan-rekan sudah katakan tadi, itu betul. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Tadi juga rekan-rekan sudah sebutkan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang berikut, penguasaan. Kita harus mempertahankan harga diri, memiliki harga diri.
keinginan kita untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan yang berikut kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang berikut kesenangan, bisa bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini rekan-rekan sekalian, ini juga ada pada anak peserta didik kita. Misalnya untuk ya bertahan hidup, ya tentulah setiap orang bertahan hidup. Ketika mereka datang di sekolah, tentunya kita harus sarapan dulu kan, supaya datang di sekolah tidak lapar, tidak mengantuk, ikut pembelajaran semangat. Penguasaan diri, ya anak-anak itu biasanya mau dianggap. Jadi biasa mereka itu melakukan sesuatu mungkin kurang perhatian, mereka melakukan sesuatu hal-hal yang bisa menjadi perhatian supaya mereka diperhatikan, membuat sesuatu hal-hal yang tidak baik lah seperti itu. Nah, itu mereka mau dianggap. Tentunya juga mereka ingin berprestasi ya dengan belajar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya kita juga sebagai guru di dalam kelas, kita juga bisa merangkul anak-anak kita. Ketika mereka di dalam kelas, kita bisa melihat situasi pembelajaran kita. Kan ada anak yang mungkin dalam kelas dia tidak semangat, ada yang ribut, ada yang diam-diam. Nah, seperti itu pastilah kita bisa bertanya. Pasti salah satunya itu pasti mereka membutuhkan kurang kasih sayang mungkin, atau mereka ingin diperhatikan. Kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Yang berikut kebebasan, ya tadi ada mandiri dan kesenangan juga mungkin dari ketika kita dalam kegiatan pembelajaran juga kita bisa, jangan kita terlalu dalam belajar monoton, kita tidak memberikan ice breaking seperti itu. Jadi kita supaya anak-anak tidak bosan belajar, kita berikan mereka humor atau ice breaking lah yang bisa membuat mereka tertawa dan menghidupkan suasana dalam proses pembelajaran. Oke. Next, ya. Nah, yang berikut motivasi perilaku manusia. Nah, setiap kita manusia itu pasti kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi atau ada hal yang mendorong kita kenapa kita melakukan itu. Nah, motivasi itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan atau orang lain. Nah, contoh motivasi ekstrinsik. Nah, misalnya dalam kelas, jika kita seperti saya contohkan tadi, kita berikan PR kepada anak-anak, dia mengerjakan PR itu karena dia takut nanti kalau dia tidak kerja pasti dia kena hukuman. Itu namanya motivasi ekstrinsik, berarti motivasi dari luar. Saya kerja PR ini, kalau saya tidak kerja PR, saya pasti dapat hukuman. Dan yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh berikut, ketika kita misalnya di dalam kelas memberikan pertanyaan kepada anak-anak, anak itu mau menjawab kalau kita kasih sesuatu. Oh, ibu kasih pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Ibu kasih plat. Nah, semua angkat tangan. Nah, berarti mereka termotivasi karena ada imbalan. Nah, itu berarti bukan dari dalam diri. Motivasi dalam diri itu pasti mereka menjawab itu karena memang mereka mau menjawab karena mereka tahu, oh ini memang jawabannya, bukan karena nanti saya mau dikasih coklat baru saya mau jawab. Tidak. Begitu juga tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya dia kerjakan PR karena takut dihukum. Sebenarnya ketika mereka melaksanakan PR itu, mengerjakan PR itu, mereka itu bukan karena takut hukuman, tapi karena mereka karena kesadaran diri sendiri bahwa PR yang diberikan saya ini karena untuk sebagai bekal bagi saya untuk saya belajar di rumah, sebagai latihan di rumah. Dari sekolah tadi mungkin Bapak Ibu guru belum semua menjelaskan pelajaran, nanti kita dikasih PR. Berarti itu ada rasa motivasi dari dalam diri, oh saya belajar ini supaya saya lebih tahu lagi, bukan karena saya belajar ini karena nanti saya kena hukuman. Oke, itu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik yaitu ini bisa membuat seseorang atau membuat diri kita bisa menghargai diri kita sendiri,
kemudian kita bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri bisa membuat kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan bisa menghargai diri sendiri. Oh, kalau saya sebenarnya saya bisa, bukan karena saya mau dikasih hadiah baru saya kerja sesuatu. Itu kan tidak menghargai diri. Saya mampu, kenapa saya nanti dikasih hadiah baru saya mau kerjakan sesuatu? Tidak, itu karena keinginan dari dalam dirinya. Jadi dia bisa melakukan hal tersebut bukan karena ada hukuman kah atau karena ada imbalan. Oke, baik, next. Nah, dari motivasi dan perilaku tadi yang sudah misalnya misalnya contoh yang saya berikan tadi tentang siswa tidak mengerjakan PR karena takut hukuman. Kemudian di sini ada yang kita berikan, misalnya kita memberikan hukuman ketika siswa tidak melakukan PR. Ada juga yang disebut dengan konsekuensi. Ada juga restitusi ya. Ini restitusi ini mungkin masih kata baru. Nah, misalnya hukuman yang kita berikan kepada anak kita itu sebenarnya itu hukuman kita lakukan secara tiba-tiba, tidak terencana. Kita juga tidak rencana mau hukum dia karena tiba-tiba muncul. Dan hukuman yang kita lakukan itu tidak terencana dan siswa juga tidak tahu kalau dia akan kena hukuman. Jadi hukuman yang kita berikan itu bisa berupa psikis maupun fisik. Jadi hukuman yang kita berikan itu ketika anak kita, peserta didik kita melakukan kesalahan itu akan terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian mereka tidak tahu akan menerima hukuman dan bersifat satu arah. Artinya hanya kita yang bisa melakukan itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menerima hukuman dari kita. Tidak ada mereka membela diri. Ya, seperti itu. Kemudian hukuman tadi bisa berupa mungkin kita marah atau kita mungkin menghukum dengan memberi pukulan. Nah, selain hukuman yang kita berikan, bisa juga kita berikan konsekuensi. Konsekuensi ini tidak berbeda jauh dengan hukuman. Nah, tapi konsekuensi ini dia terencana dan disepakati sesuai peraturan. Nah, ketika anak murid kita atau peserta didik kita melakukan kesalahan, nah, kita melakukan kesepakatan apakah dia akan masih melakukan kesalahan atau tidak. Jadi kita harus membuat kesepakatan, kita panggil baru kita tanya apakah kamu masih mau melakukan kesalahan ini atau tidak. Kemudian apa konsekuensi ini tentunya membuat mereka tidak nyaman, karena kan kita sepertinya menekan masih mau melakukan atau tidak, berarti kita akan kontrol. Tadi saya sudah sepakat dengan dia mau lakukan atau tidak, terus dia tidak akan nyaman, kita akan kontrol terus. Oh, besok dia masih bajunya masih mau di luar kah? Kita lihat setiap hari, oh sudah rapi, tetap berarti dia laksanakan. Nah, di sini juga guru bersikap untuk memonitor tadi, seperti yang saya katakan, siswa tidak nyaman karena guru monitor keadaannya. Oh, saya nanti tidak nyaman ini, saya mau ke sana, saya suka lepas baju, tapi nanti si Ibu Adol ini lihat saya, oh saya nanti sembunyi. Jadi dia tidak merasa aman karena saya akan pantau terus. Misalnya si A ini yang suka mengeluarkan bajunya atau tidak rapi, tidak memasukkan bajunya di dalam pakaiannya. Nah, seperti itu. Nah, yang berikut penyelesaian masalah yang berikut yaitu dengan restitusi. Nah, ini mungkin baru ya bagi Bapak Ibu ya. Nah, restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Berarti ada proses. Kita tidak langsung hukum, tiba-tiba langsung marah, langsung pukul. Tapi ada proses yang kita lakukan. Nah, proses itu yaitu kita memanggil, kita berkolaboratif dengan peserta didik yang melakukan kesalahan tadi, kemudian kita mencari solusi. Jadi seperti itu ya untuk restitusi, tidak seperti konsekuensi tadi atau dengan hukuman yang dilakukan secara tiba-tiba dan tidak terencana. Tentunya penyelesaian masalah dengan restitusi ini membutuhkan proses. Kita sebagai guru kita harus bertindak sebagai manajer di situ ya. Nanti tugas kita akan memanggil mereka, kemudian kita menanyakan penyebab dia melakukan alasannya dan kita memberikan arahan-arahan sehingga mereka tidak melakukan kegiatan kesalahan itu lagi. Nah, untuk yang restitusi ini akan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Vera Siahaan. Baik, ya mungkin demikian penjelasan dari saya.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Vera. Kepada Ibu Vera, saya persilahkan. Baik, selamat sore teman-teman. Masih semangat ke tidak? Baik, terima kasih buat Ibu Adolf yang sudah memberikan kesempatannya buat saya untuk menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Cuman saya mau teman-teman bangkit semua berdiri sebelum saya memberikan materi. Kita ice breaking dulu. Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa kita ini ada di SMK Philadelphia Pariwisata Timika. Mungkin teman-teman tahu artinya Philadelphia atau tidak ya? Ada yang tahu arti Philadelphia? Mungkin pendiri sekolah kita membuat nama Philadelphia ini menjadi sebuah nama sekolah, berarti ada doa di sana. Ya. Philadelphia artinya adalah ya kasih persaudaraan. Jadi kita mengasihi peserta didik kita, mengasihi rekan sejawat kita, dan mengasihi atasan kita. Baik, mungkin boleh pegang temannya dan katakan, aku mengasihimu saudaraku. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, aku mengasihimu saudaraku. Ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, ya, sesuai dengan visi daripada pendiri sekolah kita, Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan, di mana mungkin kasih yang akan kita tonjolkan untuk menangani segala kasus yang ada di sekolah kita tentunya ya. Teman-teman di sini, rekan-rekan saya di sini, saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi kita guru, ada 5 posisi kita sebagai guru. Mungkin secara tidak sadar kita sudah menjalankan ke posisi kontrol tersebut. Misalnya di sini ada penghukum, mungkin bisa flashback kembali apa yang kita lakukan di kelas kita. Mungkin kita sering menghukum siswa. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menangani kasus tanpa harus menghukum ya Bapak Ibu ya. Di sini menghukum, yang kedua di sini kita membuat mereka bersalah. Yang ketiga itu kita memantau. Kita sebagai guru untuk memonitor perilaku daripada siswa kita. Tadi Ibu Adol sudah menjelaskan perilaku daripada manusia ya. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru sebagai teman ya. Mungkin ada teman-teman yang merasa dekat dengan peserta didik atau murid, ya kita menganggap dia sebagai teman ya. Di sini semuanya baik Bapak Ibu guru. Semuanya baik. Mungkin Bapak Ibu guru membuat posisi Bapak Ibu guru sebagai penghukum untuk kebaikan anak tersebut. Membuat mereka merasa bersalah untuk kebaikan anak tersebut. Memantau mereka biar berperilaku baik, itu juga baik. Dan menjadikan mereka sebagai teman, itu juga baik. Jadi semuanya baik Bapak Ibu guru. Tapi memiliki kelemahan yang membuat anak tersebut mengubah perilakunya itu secara ekstrinsik ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Adolf, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang kita inginkan dari budaya positif ini adalah kita bisa membuat anak kita itu merubah perilakunya itu dari dalam diri anak tersebut. Nah, bagaimana cara kita Bapak Ibu untuk mengubah perilaku anak didik kita ini? Mungkin ini sebuah tanggung jawab yang besar buat kita ya. Tanggung jawab besar untuk mengubah karakter daripada anak-anak Gen Z sekarang ya. Gen Z ya. Gen Z. Ini pernah saya dengar artikel, ternyata anak-anak Gen Z ini mempunyai karakter yang kurang baik ketika mereka mencari pekerjaan. Ya, ini sebagai tugas Bapak Ibu guru dan saya sendiri untuk mengubah perilaku daripada yang dikatakan media tersebut itu, bahwa kita ini merubah perilaku loh Bapak Ibu ya. Tidak pekerjaan gampang ya. Apa yang ditawarkan oleh budaya positif ini adalah kita guru memposisikan diri kita itu sebagai manajer ya. Bapak Ibu adalah manajer di dalam kelas Bapak Ibu sendiri, di mana
bersifat itu manajer itu seperti yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Ya. Di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru ya. Di sini ada kasus terlambat pada waktu pembelajaran di dalam kelas. Bapak Ibu, mungkin anak-anak diri kita ini sering terlambat masuk di dalam kelas ya. Mungkin sering terjadi seperti itu, dan kita secara spontan, kita menjadi seorang penghukum. Kita memposisikan diri kita menghukum siswa kita. Dan ketika kita membuat hukuman, itu bisa berupa seperti hukuman fisik ya. Nanti kan kita bilang, "Heh, kamu terlambat, lari sana mengelilingi lapangan 10 putaran." Dan itu seperti yang dijelaskan sama Ibu Adolf itu kesannya itu tiba-tiba anak kaget dengan hukuman tersebut, dan ada hal yang membuat anak tersebut tidak nyaman dengan sikap kita sebagai seorang penghukum di situ ya. Mungkin pada saat itu mereka akan melakukan apa yang kita hukum pada mereka dilakukan, tetapi itu membuat mereka itu tidak nyaman dan membuat ada traumatis tertentu kepada anak tersebut, sehingga kita itu menjadi seorang guru yang kurang ramah kepada peserta didik kita tersebut. Ya, itu untuk posisi penghukum. Next. Pada posisi kontrol kedua, di sini kita membuat peserta didik kita merasa bersalah, ya. Seringkali itu mungkin ada beberapa guru ya, karena kita tadi itu temanya itu kasih, kita itu mengasihi siswa kita, dan kita membuat mereka itu jadi merasa bersalah kepada kita. Seringkali kita mungkin ada Bapak Ibu sudah mempraktekkan hal tersebut dengan cara kita mengucapkan kalimat seperti ini. "Berapa kali lagi Bapak Ibu bicara sama kamu ya? Supaya kamu tidak terlambat. Kamu selalu membuat Bapak Ibu kecewa ini." Nah, jadi kita membuat siswa tersebut itu merasa bersalah dengan perilaku mereka yang terlambat tersebut, ya. Di situ itu kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswa. Next. Kemudian di sini ada posisi kita guru sebagai teman, ya. Kita akan mengucapkan kalimat seperti ini. "Ayolah nak, ikuti sudah peraturan di sekolah ini. Tolonglah bantu ibu guru kali ini ya. Kali ini kamu melakukan kesalahan ini, kamu tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan terlambat lagi ya." Gitu. Jadi kesannya di sini kita ramah kepada anak. Tapi anak tersebut itu hanya akan menaati kita sendiri, karena kita memberikan konsekuensi yang longgar kepada anak tersebut, dan tidak akan terimbas kepada guru-guru lain. Ya, jadi di sini kita sebagai teman, dia akan menganggap kita, ketika dia melakukan kesalahan, dia hanya menganggap kita sebagai teman, gitu ya, tidak memposisikan kita sebagai seorang guru. Next, di sini kita memposisikan diri kita itu memantau, sistemnya itu memantau. Jadi kita lihat nih, anak-anak nih, siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang tidak disiplin, siapa yang terlambat. Nah, sering kita mengatakan kalimat seperti ini. "Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya?" Nah, anak yang terlambat membersihkan toilet sana. Jadi di awal itu mungkin kita sudah melakukan peraturan sekolah. Ketika terlambat akan membersihkan toilet. Jadi itu ada konsekuensi. Ada pelanggaran, ada konsekuensi. Jadi ini sudah terpantau. Seperti itu. Sudah ada kesepakatan dua arah di posisi kontrol guru sebagai pemantau. Next. Nah, yang ditawarkan budaya positif pada saat ini adalah kita sebagai guru memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Manajer itu di mana kita akan menggali informasi kenapa sampai anak itu terlambat. Ya, jadi ini budaya positif yang akan kita sebarkan, yang akan kita praktekkan Bapak Ibu di dalam kelas. Kita akan menggali informasi kenapa sampai anak ini terlambat dengan kata-kata, dengan kalimatnya, "Apa kamu tahu kesalahan kamu nak hari ini?" Ya, ibu guru juga pernah terlambat. Nggak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, kira-kira kamu bisa memperbaikinya nggak?
Itu. Jadi kita tawarkan dengan ramah kepada siswa tersebut, dengan panggil siswa tersebut mungkin ke ruangan, kita bicara private mungkin dengan siswa tersebut untuk memecahkan kasus tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini posisi manajer ini yang paling ditawarkan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, next. Oke, di sini saya ada 5 pertanyaan ya. Mungkin kita masing-masing guru ada 1, 2, 3, ada 5 ya. Jadi pertanyaannya, posisi kontrol apakah saya ini? Boleh ya? Siapa yang mau mencoba nomor 1? Mungkin Ibu Fanti. Ketika kita mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira ini yang mana ya Ibu ya? Atau yang lain? Mungkin Ibu Leo? Ya, betul. Ya, di sini saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah, kita membuat posisi diri kita itu sebagai pembuat merasa bersalah kepada. 2, boleh? Merasa bersalah juga. Ini posisi kontrolnya tadi. Iya, kembali dulu itu dulu. Oke, ini posisi kontrol tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Iya, betul. Ini memantau ya. Jadi kesannya kita itu selalu monitoring anak, siapa yang melakukannya. Baik, kita next lanjut yang ketiga. Apa rencana kamu untuk menyelesaikannya? Kira-kira ini, iya betul Ibu, iya. Ya, ini kita menawarkan solusi kepada peserta didik kita tersebut ya. Jadi apa rencana kamu untuk menyelesaikannya? Oke, nomor 4. Iya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Iya, betul. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi ini sudah kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Baik, mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah paham betul mengenai posisi kontrol kita sebagai guru di dalam kelas kita. Siapakah kita? Apakah kita seorang guru yang penghukum? Apakah kita guru yang pembuat merasa bersalah? Apakah kita guru yang memantau perilaku baik dan perilaku tidak baik daripada siswa kita? Apakah kita memposisikan diri kita sebagai teman buat peserta didik kita, atau kita sebagai manajer? Ya, untuk berikutnya, oke, di sini yang ditawarkan itu untuk melakukan kita itu untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer itu di sini ada keyakinan kelas ya. Mungkin hal baru buat kita ya. Apa sih keyakinan kelas ini? Mungkin yang kita ketahui pada saat ini adalah peraturan sekolah ya. Ya, Bapak Ibu guru, di sekolah itu kan ada peraturan nih. Nah, untuk budaya positif ini kita akan menggantinya dengan keyakinan kelas. Apa yang anak yakini bisa mengubah perilaku anak tersebut, bisa membawa anak tersebut kepada masa depannya. Nah, kita membuat keyakinan kelas. Next. Apa sih keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini kita bisa bentuknya di dalam kelas ya Bapak Ibu guru ya. Mungkin ini kita sudah berakhir di tahun semester genap ya, kita akan menuju semester baru. Mungkin Bapak Ibu guru boleh menerapkan keyakinan kelas ini ke kelas masing-masing Bapak Ibu. Di sini ada pembuatan keyakinan kelas itu, dalam membentuk keyakinan kelas itu sifatnya itu abstrak. Ya, abstrak itu berarti yang kita
tonjolkan itu soft skill. Tadi yang Ibu Adolf paparkan tadi itu mengenai nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu guru, mari kita perbaiki soft skill daripada siswa kita, perilaku yang perlu, karakter yang perlu kita ubah dari diri kita. Kita buat mereka itu berubah dengan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak-anak. Jadi ini abstrak Bapak Ibu ya. Ya. Berikutnya itu berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan ini harus dari kedua belah pihak. Ya, di dalam kelas nanti Bapak Ibu praktekkan, siswa bisa menawarkan keyakinan apa nilai kebajikan yang akan disepakati di dalam kelas. Ya, Bapak Ibu misalnya saling menghargai, disiplin waktu, disiplin berpakaian, saling menghormati, ya, mempunyai toleransi. Itu yang pernyataan universal. Berikutnya dibuat dalam pernyataan positif. Positif itu bahasanya itu positif, tidak boleh lagi kita katakan jangan. Ya. Jangan terlambat. Bahasa positif jangan terlambat berarti datang tepat waktu. Jadi kita akan mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif di dalam keyakinan kelas. Jadi untuk budaya positif ini ditawarkan itu kalimat-kalimat positif Bapak Ibu guru ya, sesuai dengan judul kita tadi. Misalnya tidak boleh berisik di dalam kelas. Biasanya peraturan kelas begitu ya. Nah, kalau bahasa positifnya tidak boleh berisik di dalam kelas, kira-kira apa ya Ibu guru? Jangan. Iya, mohon harap tenang selama KBM. Atau misalnya anak kita kan sering maki ya. Mungkin ya bahasanya itu jangan memaki, kalimat positifnya kira-kira apa ya? Berbicara sopan kepada teman dan guru. Jadi itu budaya positif itu menghilangkan kalimat negatif. Bapak Ibu ya, kita membuat kalimat-kalimat positif yang mengandung atau berisikan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tonjolkan pada sifat-sifat anak didik kita. Berikutnya itu kita buat kalimatnya itu yang gampang diingat, ya, saling menghargai, menjaga kebersihan. Datang tepat waktu, disiplin waktu, berbicara dengan sopan, ya kan? Itu semua itu kalimat singkat. Jadi nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu guru ya. Berikutnya itu sesuai dengan kondisi kelas. Kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing, kita berbeda. Misalnya kita di SMK Philadelphia berbeda dengan SMK, misalnya SMK Taruna, SMK Kalam Kudus, itu berbeda. Jadi kita kondisikan sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kemudian keyakinan kelas ini, semua warga sekolah dan warga kelas terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Jadi sifatnya dua arah, Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Misalnya kita tawarkan ke anak-anak, kira-kira nilai kebajikan apa yang akan, keyakinan kelas apa yang akan kita tawarkan di dalam keyakinan kelas kita semester ini. Nggak apa-apa Bapak Ibu guru, kita coba di semester depan, kita membuat keyakinan kelas kepada peserta didik kita. Seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Cukup? Ya. Saya percaya kita semua bisa menerapkan keyakinan ini di dalam kelas kita masing-masing. Ya, next. Oke, di sini untuk pemecahan masalah atau kasus, mungkin Ibu Leonila, Ibu Murni sebagai guru BK mungkin sering mendapatkan kasus-kasus, mungkin kasus-kasus siswa kita ini yang membuat kita itu gitu ya, Bapak Ibu guru. Tapi di sini kita tawarkan segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah tahapan dalam memecahkan masalah atau kasus yang ada di sekolah. Ya, tahapannya itu yang pertama, itu kita menstabilkan identitas. Ya, gali informasi dari anak tersebut. Kita menggali informasi, kita jangan
memotong pembicaraannya. Biarkan dia meluapkan emosinya, ya. Biarkan dia itu mengucapkan apa yang benar menurut dia. Itu namanya kita itu mengakui dia, memahami dia, ya. Biarkan dia luapkan emosinya. Ketika sudah meluapkan emosi, kita di sini posisinya itu mengatakan seperti ini. Bapak Ibu, nak, tidak ada manusia yang sempurna. Kita itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga waktu muda gampang marah, gampang tersulut. Misalnya kasusnya ini dia baku pukul. Kan otomatis kalau baku pukul tuh, iya Bu Guru, dia yang duluan, pasti emosi kedua belah pihak. Biarkan mereka mengeluarkan emosinya masing-masing, ya. Ketika itu kita akan menengahi, kita stabilkan identitasnya. Kita akan mengucapkan nggak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga punya jiwa muda. Bu Guru juga pernah baku pukul dengan teman Ibu Guru. Nah, di situ kita menstabilkan identitas peserta didik tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana kita memvalidasi bahwa anak tersebut itu mengakui bahwa dia itu bersalah, melakukan perilaku yang tidak baik dengan mengucapkan seperti ini. Nah, sudah, menurut kamu pukul dia benar atau tidak? Nah, kita validasi kesalahannya. Iya Ibu Guru, pasti dia bilang tuh, iya salah. Walaupun masih ada rasa kayak macam tidak senang di dalam hati, tapi dia kita buat itu menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Kita di situ dengan tindakan validasi, kita sudah validasi, yes, valid. Anak ini melakukan tindakan salah, gitu. Kemudian setelah anak mengakui ketindakan salah ini, kita meyakinkan. Tadi di awal kita sudah ada keyakinan kelas, ya. Jadi makanya saya dengan Ibu Adolf melakukan sosialisasi ini untuk semester depan. Kita coba bikin keyakinan kelas. Terserah masing-masing Ibu Guru di dalam kelas Ibu Guru masing-masing, ya. Seperti yang tadi saya ucapkan, tidak boleh kalimat negatif. Kalimatnya semua itu dalam bentuk positif, ya. Jadi kita meyakinkan, ya. Nah, kemarin sudah ada tuh sudah ada keyakinan kelas toh? Nah, ya Ibu Guru, masih ingat nggak keyakinan kelas? Kita akan bertanya kepada siswa seperti itu. Dia akan mengingat kembali review pernyataan universal dalam keyakinan kelas pada tahap awal pembelajaran. Ya Ibu Guru, kita harus saling menghargai orang, saling mengasihi. Di situ kita akan sudah meyakinkan mereka bahwa ada validasi mereka bersalah, mereka mengakui bahwa mereka bersalah, dan mereka tahu apa yang sudah dijanjikan atau diyakini di awal pembelajaran. Kemudian setelah mereka sudah kita yakinkan dengan keyakinan kelas, kita akan tawarkan, nah menurut kamu solusi apa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi solusi itu bukan dari kita Bapak Ibu Guru, ya. Biarkan dia berpikir kira-kira apa solusi yang bisa dia tawarkan untuk mengubah perilakunya yang tadi. Seperti itu, ya. Jadi mungkin sering kita lakukan ya Bapak Ibu Guru. Saya percaya Ibu Murni, Ibu Leonila sebagai guru BK mungkin menerapkan segitiga restitusi ini dalam siswa. Karena kadang kita itu menganggap siswa itu sebagai objek, ya sebagai hal yang membuat merasa bagaimana ya, tidak kita akui keberadaannya. Jadi kita kan kembali lagi flashback tadi 5 kebutuhan dasar anak. Anak itu mau diakui loh. Walaupun mereka merasa melakukan kesalahan, tapi kita harus memberikan mereka sebuah kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya, ya. Di situ kita itu lagi mendidik, melatih, membimbing anak kita itu untuk mempunyai harga diri, mempunyai komitmen pada dirinya, bisa mempertahankan harga dirinya seperti itu. Tapi harga dirinya itu kita arahkan menjadi hal yang positif tadi Bapak Ibu dengan melakukan penerapan segitiga restitusi tadi.
Demikian, ada yang pertanyaan mengenai segitiga restitusi atau mungkin ada kasus dari Ibu Murni yang pernah Ibu Murni lakukan, alami di dalam kelas, tapi tidak ini. Boleh kita sharing mengenai kasus-kasus yang pernah kita alami? Seperti contoh, saya berbagi pengalaman Bapak Ibu. Saya punya anak siswa namanya itu Salmon. Ya, di awal mungkin saya belum menerapkan keyakinan kelas. Tapi hal yang saya dapat dari sini, ketika saya masuk ke dalam kelas itu, saya lihat dia itu dia punya rambut itu, dia anak laki-laki, rambutnya itu panjang. Nah, saya dekatin dia. Saya dekatin, Salmon, kira-kira menurutmu ganteng nggak kamu kayak gini? Saya bilang begitu toh. Ibu guru, nah gitu kan, dia malu. Boleh nggak dikasih rapi sedikit biar agak ganteng? Kamu kayak perempuan ini. Nah, saya bilang begitu toh. Jadi saya tawarkan. Hari Minggu pertama dia tidak laksanakan, Bapak Ibu. Tapi sering saya panggil dia, Salmon, apa kabar? Bapak Ibu, ya. Jadi pada minggu ketiga saya mengajar di kelas lain, ya. Saya mengajar di kelas lain, dia mondar-mandir di depan kelas saya, mondar-mandir. Nah, teman-teman di dalam anak-anak di dalam kelas bilang, Ibu guru, Salmon itu mondar-mandir. Ada apa ini? Saya keluar, saya lihat Bapak Ibu guru, minggu ketiga dia sudah menggunting rambutnya dengan rapi. Jadi selidik punya selidik, anak ini tidak punya mama. Jadi tidak punya mama dan dia butuh diakui, disayangin, diperhatikan, Bapak Ibu guru. Jadi saya lihat dari kasus yang saya tangani ini, anak ini memang kita butuh sentuhan anak ini dengan cara kita memperhatikan dia. Jadi kita sentuh dia itu di hatinya, ya Bapak Ibu guru. Menurut saya ini anak ini jadi lebih baik seperti itu. Jadi mungkin dari awal tadi saya katakan bahwa Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Mari Bapak Ibu, kita mengasihi peserta didik kita ini. Kita membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik untuk menjadi bekal mereka nanti ketika mereka mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Demikian, di sini saya akan menayangkan video yang sudah saya terapkan, segitiga restitusi. Di sini ada yang bernama Fitri. Fitri ini tidur di dalam kelas saya, Bapak Ibu. Nah, tidur di dalam kelas, sedangkan yang lain berdiskusi kelompok. Saya memanggil anak tersebut dan kita berbincang. Seperti itu. Ya, demikian pemaparan saya mengenai segitiga restitusi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin kalau ditanya jawab, mungkin saya dengan Ibu Adolf. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai pemaparan kami tadi, kami buka sesi tanya jawab mungkin untuk 2 penanya. Kami persilakan waktu dan tempat, Bapak Ibu. Baik, Ibu berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya terkait tentang teori kontrol, ya. Oh ya. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi saya ambil contoh di kelas, anak-anak atau peserta didik diberikan tugas rumah. Ketika itu mereka tidak mengerjakan tugas rumahnya. Ketika esok harinya Bapak Ibu guru menagih tugasnya dan mereka tidak mengerjakan. Kemudian Bapak Ibu guru memberikan hukuman mereka berdiri di luar sampai selesai jam pembelajaran. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah
perilaku yang dilakukan oleh seorang guru itu dia sudah melakukan dengan betul dan benar, atau ini merupakan miskonsepsi tentang guru kontrol. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Oke, mungkin satu penanya lagi atau mungkin langsung dijawab saya atau dengan Ibu Adolf? Oh ya, baik. Saya akan mencoba menjawab ya, Ibu Francisca. Terima kasih buat pertanyaan Ibu Francisca. Miskonsepsi mengenai guru menjadi penghukum ya. Dia menghukum siswa di luar kelas. Ya. Mungkin ya kalau kita sebagai guru ketika kita menyuruh anak itu untuk dihukum di luar kelas itu hal yang rugi untuk kita itu dan peserta didik itu pasti ada ya. Dan itu hal yang tidak kita inginkan. Ketika anak kita kondisikan, kita hukum di luar kelas, berarti anak sudah secara tidak langsung kita hak untuk belajar itu kita sudah cabut, sudah ambil gitu ya. Jadi posisi kita ini menurut saya itu tidak sesuai ya Ibu Fanti ya. Kita harus menjadi guru yang adil ya, guru yang memberikan hak kepada peserta didik. Mungkin benar kalau peserta didik itu sudah melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan tugas, tapi kita menggali. Saya katakan tadi, kita tawarkan tadi itu segitiga restitusi. Kita menggali kenapa sampai anak tersebut itu tidak mengerjakan tugas ya. Bisa jadi mati lampu tadi malam, atau bisa jadi nggak ada buku, bisa jadi dia membantu mamanya. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, kita guru itu apa yang bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah daripada anak tersebut ya. Jadi menurut saya itu tidak boleh ya, karena secara tidak langsung tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah kita tawarkan untuk hari ini ya. Bagaimana menurut Ibu, atau mungkin ada tambahan dari Ibu Adolf? Oke, bagaimana Ibu Fanti? Oke. Baik, mungkin satu penanya lagi biar kita tutup sesi ini ya. Ibu Murni mungkin cukup ya, Ibu. Karena kalau bukan semua guru, tapi kalau ada 1-2 guru, kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas atau kesalahan apapun langsung dikeluarkan dari kelas ya. Bukan semua guru, 1-2 guru ya. Oleh sebab itu makanya saya mengangkat ini sebagai suatu pertanyaan ya, layak atau tidak sebagai sebuah. Tidak, kalau kita berbicara mengenai kelayakan, semua guru layak ya. Cuman kita berbicara mengenai budaya positif. Ayo Bapak Ibu guru, kita mulai dari diri kita. Nanti terimbas kepada guru yang sering menghukum anak seperti itu. Ketika kita sudah ramah, anak itu pasti akan nyaman dengan kita. Ketika kita membuat hukuman yang tidak sesuai dengan impian anak atau ekspektasi anak, itu membuat dia itu menjadi ada hal yang traumatis. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada ya, mungkin waktu semasa kita sekolah ada hal-hal yang membuat kita ingat dengan guru itu karena dia terlalu killer gitu ya. Nah, pada budaya positif yang kita tawarkan pada hari ini, kita menghilangkan stigma bahwa guru itu killer. Kita itu belajar membuat komunitas belajar kita itu menjadi komunitas yang ramah untuk anak. Biar anak-anak itu nyaman dan mereka rindu ketemu dengan kita. Mungkin seperti kutipan yang pernah disampaikan Ibu Adolf. Bagaimana Bu Adolf? Silakan. Biar kita. Ya baik, sebelum saya memberikan kutipan kalimat yang seperti yang Ibu Vera katakan, saya akan tambahkan tadi mengenai pertanyaan dari Ibu Francisca, layakkah jika guru menghukum anak yang berbuat salah, langsung menghukum tadi misalnya disuruh berdiri di luar ya.
Oke. Nah, seperti tadi sudah jelaskan, tadi kita sudah ditawarkan dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, posisi kita itu kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Tadi rekan saya Ibu Vera sudah jelaskan tentang tahap-tahap yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, jika kita sudah melakukan tahapan segitiga restitusi tadi, tentunya peserta didik yang sudah melakukan kesalahan itu, dia akan menyadari kesalahannya dan dia pasti akan berubah. Tetapi jika kita hukum langsung secara tiba-tiba, pasti dia akan semakin membangkang. Dia akan semakin memperlihatkan bahwa dia layak untuk melakukan kesalahan seperti itu. Dia merasa memberontak seperti itu. Tapi kalau kita sudah menerapkan dengan posisi kita sebagai manajer tadi, kita menerapkan segitiga restitusi, saya yakin pasti peserta didik itu dia pasti akan berubah dari kebiasaan buruk yang dilakukan, dia akan perlahan-lahan melakukan kebiasaan yang baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin bagaimana yang Ibu Fanti? Cukup? Oke. Ya, baik. Rekan-rekan sekalian, sebelum kami mengakhiri kegiatan diseminasi budaya positif pada saat ini, saya mengutip satu kalimat yang mengatakan, guru yang berhasil bukanlah guru yang pintar mengajar di dalam kelas, pintar berdiri di dalam kelas mengajar peserta didik dengan baik. Guru yang berhasil bukan juga guru yang pintar mengisi PMM atau pintar dan rajin membuat aksi nyata. Bukan pula guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai guru penggerak, bukan juga guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Guru yang berhasil yaitu guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh peserta didik kita di dalam kelas. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan kehadiran kita oleh peserta didik kita. Demikian dari kami. Terima kasih dan shalom.